Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari yang Sama Selama 100.000 Tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat Kaisar Kie telah meninggal dunia, dipukuli oleh Qin Huaiyan dan juga Lin Yue. Lalu kita masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya terlihat Lin Yue dan juga Qin Huaiyan di sana. Lin Yue berkata, "Saudara Qin, jangan bersedih. Pertempuran ini masih belum berakhir. Apakah kamu merasakan sesuatu getaran?" "Iya, aku merasakan ini getarannya dari Earth Boundary dan juga South Boundary." "Ya, kamu seharusnya tahu, boundary planet ini dibagi menjadi 4 wilayah dan punya pemimpinnya masing-masing. Utara, selatan, barat, dan juga timur. Waktu Kaisar Molong pendiri sekte Below Saking meninggal, dia adalah kaisar bagian barat. Tapi sayangnya setelah dia meninggal, wilayah kekuasaannya dibagi 2. Setengahnya buat selatan, setengahnya lagi ditarik oleh utara. Untuk Kaisar Iblis Kie di utara. Sekarang Kaisar Iblis Kie telah mati." "Hah? Maksudmu mereka akan datang lagi membagi rata wilayah utara boundary karena Kaisar Iblis Kie telah meninggal? Apa yang harus kita lakukan?" "Ya, begitulah, Saudara Qin. Ikuti aku ke satu tempat." "Baik." Setelah itu terlihat Lin Yue menghampiri si monyet. Lin Yue hanya berkata, "Baik, mayat Kaisar Iblis jadi milikmu, monyet." Setelah itu monyet itu menempati kaki dari Kaisar Iblis Kie yang telah meninggoy. Setelah itu menghisapnya masuk ke dalam mulutnya, sepertinya memakannya. Lalu di sana terlihat Lin Yue berkata kepada Qin, "Saudara Qin, ayo kita pergi." "Baik." "Aku merasa 2 kaisar lainnya hanya dalam 1 jam sudah sampai di wilayah ini." "Ya, waktu ini sudah cukup kok. Tenang saja. Lihat di depan." "Apa? Saudara Lin Yue, kenapa kamu mengetahui di sini ada formasi transisi?" "Ya, tentu saja aku tahu. Ini hanya kebetulan kok." Setelah itu Lin Yue dan juga Qin Huaiyan masuk ke North Boundary Planet, tempat penyegelan iblis. Di sana ia melihat ada sesuatu yang dirantai. "Ini tempat apa?" "Ini adalah tempat penyegelan iblis, tempat 3 kaisar menyegel Master Zumi yang menguasai dunia ini saat itu." "Wow, orang yang telah menguasai dunia ini disegel." "Ya, tetapi Kaisar Iblis menambah penyegelan. Aku sekarang akan pergi membebaskan Master Zumi." Wow, terlihat di sana ada rantai banyak sekali dan 4 patung di sana. Di tengah-tengahnya ada seperti cahaya. Lalu Lin Yue melihat buah Brahma. "Sudah bertahun-tahun, akhirnya aku kembali lagi ke sini." 15 menit kemudian terlihat sosok seseorang di sana. "Ya, Master Zumi sudah terbebas. Aku sudah menggunakan buah Brahma," kata Lin Yue, "untuk membuka penyegelan. Berharap Master Zumi masih bisa terus menjaga kedamaian 4 wilayah ini." "Kamu masih muda, sudah berani menantang salah satu dari 3 kaisar, yaitu Kaisar Kie di daerah utara, merebut buah Brahma dan membuka penyegelanku. Kekuatan ini cukup mengagetkan aku. Ya, satu-satunya kaisar yang menolong aku pada waktu itu sebelum aku disegel adalah Kaisar Molong dari wilayah barat. Jadi dia gara-gara menolong aku, dia mati dikeroyok oleh 3 kaisar yang lainnya. Sekarang aku ingin tahu siapa penerus Kaisar Molong." "Saudara Qin, beliau ini adalah Master Zumi," kata Lin Yue. "Master." Lalu memberi penghormatanlah Qin Huaiyan kepada Master Zumi. "Peninggalan leluhur generasi penerus. Jika berjumpa dengan Master Zumi harus berlutut memberi hormat sebagai tanda terima kasih atas perundungannya. Berharap Master Zumi membantu.
Energi dari Kaisar Timur dan Kaisar Selatan sekarang sudah mendekat, ingin membagi wilayah utara boundary planet tempat Kaisar Kie yang sekarang sudah meninggoy. Tenang saja, meskipun aku terkurung bertahun-tahun di tempat penyegelan iblis, pembinaan merosot, tetapi sudah cukup untuk menggemparkan mereka. Jurus dari Ye. Hiat! Kinunian kaget. Dengan seperti itu saja, aura dari Kaisar Timur dan Kaisar Selatan menghilang, tidak mengejar lagi. Master, sudah terkurung bertahun-tahun, kekuatannya masih begitu menggemarkan, kata Lin Yue. Terima kasih, kalian berdua memiliki bakat luar biasa. Suatu hari mungkin akan bisa melampaui aku. Terima kasih sudah menolong aku. Katakan apa permintaan kalian. Ya, permintaanku sudah aku katakan tadi. Berharap Master bisa menjaga kedamaian North Boundary Planet. Karena aku, Lin Yue, akan meninggalkan North Boundary untuk sementara waktu. Saudara Lin, kamu mau pergi kemana? Oh iya, kalian tahu gak? Generasi penerus Kaisar Iblis sudah muncul di Boundary Planet. Mustahil! Di zaman kekaisaran, Kaisar Iblis memulai peperangan kepada manusia. Sisa Kaisar manusia lainnya bekerja sama untuk membunuh Kaisar Iblis. Berdasarkan teori, seharusnya tidak ada penerus Kaisar Iblis di dunia ini. Ya, kamu lihat sendiri, Master. Coba lihat ini. Ketua Demon Luohu yang masih hidup dibawa oleh ke cincin penyimpanan dari Lin Yue. Master Zumi di sini sedikit heran. Betul, ini adalah energi murni Kaisar Iblis. Dia keturunannya. Di mana Raja Iblis? Kata Master Zumi. Demon hanya berkata, Lin Yue, semuanya karena kamu ya? Kie sudah mati. Aku termasuk sudah membantumu. Kenapa kamu tidak berencana berterima kasih pada aku, Demon Si? Raja Iblis pasti akan kembali datang ke dunia ini. 8 kaisar sudah mati. Tidak ada orang lagi yang bisa menghentikan Raja Iblis. Klan Iblis pasti akan menguasai galaksi ini lagi. Kamu tidak mengatakan di mana Raja Iblis. Kalau begitu aku cari tahu sendiri. Jurus rahasia, teknik pengendalian dimensi suci. Lin Yue berkata kepada Kinunian, Saudara Qin, jika tengah alis mataku mengalirkan darah, segeralah sadarkan aku. Baik, Saudara Lin. Master Zumi terlihat kaget. Tak menyangka orang ini pandai teknik pengendalian dimensi suci. Setelah itu kita diperlihatkan Lin Yue yang sudah memakai teknik pengendalian dimensi suci. Dia seperti terjun. Di sana ia melihat sebuah peti kayu dan di tengah-tengahnya ada cermin. Tak menyangka ada sebuah cermin tembaga. Cermin itu pun melayang-layang. Lalu setelah itu mengeluarkan cahaya. Gawat, gawat. Terlihat di dalam cermin tersebut ada sosok yang berambut putih dan beraura jahat di sana. Lalu mengelurkan tangannya ke Lin Yue. Bahkan Lin Yue pun ingin ditariknya, namun Lin Yue bisa mundur. Keluarlah sosok tersebut dari cermin. Kesempatan akhirnya tiba. Siapa kamu sebenarnya? Cek 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 cek. Namaku Lin Ziyu. Tetap di sini saja kamu. Lin Yue ditarik oleh pasukan tengkorak dia. Lin Yue untungnya bisa kabur. Tapi orang tersebut berkata, Hehehe, kamu tidak akan bisa kabur. Terlihat Lin Yue bucat-bucat di sana. Di tengah alisnya berdarah, mengalirkan darah. Kinunian menyadarkannya. Saudara Lin, kamu terluka. Tidak apa-apa. Berjumpa dengan makhluk yang menarik tadi. Demon Si berteriak. Pasti Raja Iblis. Raja Iblis sudah bangun. Kalian semua pasti akan mati. Hidup berjaya klan Iblis. Mereka bertiga yang melihat hal itu kaget. Dia membakar dirinya sendiri, kata Master Zumi. Kamu beneran berjumpa dengan Raja Iblis memangnya? Mustahil. Waktu itu 8 kaisar bersama membunuhnya. Dimana mungkin bisa kabur dan masih hidup Raja Iblis? Bukan Raja Iblis sesungguhnya kok. Hanya saja salah satu dari 8 benda suci. Cermin langit pusaka. Cermin ini ingin menciptakan Raja Iblis yang baru.
Ternyata benda pusaka di sini itu memiliki jiwa atau memiliki kesadarannya sendiri, sama seperti halnya pilar keabadian sejati, buah Brahma, dan juga cermin ini. Master Zumi di sini berkata, cermin pusaka langit dan buah Brahma sudah muncul. Benda suci lainnya pasti akan muncul juga. Dunia ini akan kacau. Kinunian tidak mengerti dan masih penasaran. Kenapa cermin langit pusaka mau menciptakan Raja Iblis baru memangnya? Ya, karena waktu itu Raja Iblis yang menemukan cermin langit pusaka dan yang menjadi pemilik benda suci ini sebelumnya, barulah membuat kaisar lain datang membunuhnya ketika itu. Ya, menurutku sih Raja Iblis ini pasti mengetahui satu rahasia dari cermin itu. Maka dari itu cermin itu ingin membangkitkan atau menciptakan Raja Iblis yang baru, karena pasti ada rahasia. Ya, benda suci ada kesadaran. Ini badanku masih terasa aura Raja Iblis. Lin Yue mentransfer aura iblisnya ke buah Brahma. Menurutku buah Brahma yang juga merupakan salah satu dari 8 benda suci ini pasti akan membantuku menemukan keberadaan cermin itu di dunia nyata. Cermin langit pusaka. Langsung seketika buah Brahma itu melayang terbang ke langit. Dilihat-lihat sepertinya harus pergi ke selatan ya. Kebetulan Istana Wanfo adalah tempat terbaik dalam pelatihan raga sejati. Kagetlah Master Zumi. Kamu bahkan mengetahui Istana Wanfo, tetapi kamu masih tahap koridores. Sekarang pelatihan raga sejati. Apakah tidak terlalu cepat untukmu? Ya, sudah waktunya sih. Tapi sebelum pergi, aku masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Lihat ini. Tembakan api suci mengenai ada sesuatu di langit dan meledak. Muncullah ikan paus raksasa terbang melayang di langit. Master Zumi kaget. Penyembunyian raga, sepasang sayap menutupi langit. Siluman ikan raksasa muncul di sini. Kok aku tidak tahu ya? Lalu dari langit muncul wanita. Wanita itu berkata, Kinunian dari planet 4 wilayah, berusia 24 tahun, tahap Emperor, tingkat 1, berhasil masuk ke urutan 10 peringkat hitam. Dan dia di sana berpikir, remaja yang di samping Kinunian tak menyangka bisa menyadari keberadaanku. Aneh sekali. Di sana terlihat wanita itu menaiki ikan paus. Kinunian di sana kaget. Siapa dia? Apa itu peringkat hitam? Master Zumi menjelaskan, dia adalah duta peringkat hitam, generasi muda ahli statistik dalam tempur. Tidak ada yang tahu asal usulnya. Intinya dia mencatat peringkat-peringkat yang dia catat memiliki tingkat kepercayaan mutlak. Ya, kamu bisa menempati urutan 10 peringkat hitam, menandakan di dalam tubuhmu itu ada aliran darah Kaisar Molong. Benar-benar sangat hebat. Ternyata seperti ini ya. Terima kasih Kak Lin. Jika bukan bantuan Kak Lin, aku juga tidak ada pencapaian hari ini. Sama-sama. Jadi sekarang kamu pergi saja ke Kinunian. Tolong ya, bunuh semuanya orang-orang dari Kaisar Iblis Kie. Baik. Setelah itu terlihatlah mereka berdua pergi meninggalkan Master Zumi. Master Zumi masih heran. Tunggu, Master, ada hal apa? Sebagai tanda terima kasih sudah menyelamatkanku dari penyegelan, aku akan memberikan satu hadiah untukmu. Berharap untuk menerimanya. Terlihat di sana ada butiran yang keluar dari diri Master Zumi. Master Zumi melemparkan kepada Lin Yue. Berharap Tuan Lin jangan menolaknya. Baik, berharap Master bisa membantu urusan North Boundary untuk mengamankan tempat ini ya. Aku pamit dulu. Tenang saja. Lin Yue di sana menatap butiran tersebut. Darah emas suci ini seumur hidup Master Zumi hanya bisa mengeluarkan 10 tetes saja. Sayangnya aku tidak ingin mengandalkan ini untuk melakukan peningkatan kultivasiku terburu-buru. 100.000 tahun hidup di hari yang sama. Hukum alam di dunia ini sudah menguasainya. Jadi aku harus memilih jalan yang paling tepat ke depannya. Terlihat di sekte Below Saking, Tetua Long di sana dikerubuni oleh cewek-cewek. Tampan sekali. Tetapi Liu Wuhen di sini tidak ada cewek-cewek yang mengerubunginya. Kenapa tidak ada gadis yang suka padaku? Tetua yang berkata, mukamu itu tidak kutonjok saja sudah berharga.
Lalu setelah itu kita diperlihatkan di atap Bilo Sangking. Di sana tumbuh tanduklah si monyet ini. Lin Yue menghampirinya. Siapa suruh kamu rakus sampai berani memakan kaisar iblis? Ini adalah akibat dari kamu rakus. Sini, aku datang membantumu. Menghancurkan tanduk yang baru tumbuh di monyet tersebut. Monyet tersebut mengeluarkan cincin, yang dimana cincin itu cincin inventory dari kaisar iblis Kie. Kamu rakus sekali sih. Aku lihat dulu deh cincin dari kaisar, bagus gak ya? 1 miliar mutiara reiki, pil obat, teknik jurus, juga ada 8 kitab taiksu. Apa? Kitab taiksu? Ya, ini adalah teknik suci yang sama seperti 5 besar kekuatan supranatural yang ada di galaksi ini. Tapi cara menggunakannya harus berada di bawah tahap transcendensen dan juga sudah menyatukan 3 elemen baru bisa melatihnya kitab ini. Tapi sayangnya Kaisar Iblis Kie tidak mau mereset kultivasinya lagi untuk belajar kitab ini. Ya, kalau misalkan dia sampai belajar kitab ini, hari ini mungkin kita yang kalah. Terlihat di sana Lin Yue ingin mempelajari kitab tersebut. Monyet kecil, bantu lindungi aku ya. 8 kitab taiksu. Kitab pertama, perwujudan naga dengan energi membentuk wujud, dengan badan menjadi sisik naga, dengan batin menjadi roh, penyatuan 3 elemen. 2 jam kemudian, berhasil. Lin Yue terlihat berubah bentuk seperti sosok iblis. Setelah itu ia kembali semula lagi. Capek sekali. Sekujur badan berkeringat. Di mana bisa mandi? Terlihat Lin Yue mandi di kolam. Memang nyaman sekali. Selesai pelatihan langsung berendam air panas di sini. Jian Qier datang. Raja Suci. Maaf Raja Suci, aku tidak tahu Anda berada di sini. Punyamu besar juga ngomong-ngomong. Langsung Lin Yue berkata, tidak apa-apa Jian Qier, cepat kemari bantu pijat bahuku, aku pegel. Baik. Lalu Jian Qier memijatnya. Lin Yue berkata, Jian Qier, aku berencana membawamu pergi ke wilayah selatan. Apakah kamu bersedia? Wilayah selatan ya? Ya, musuhmu pasti ada di sana juga kan? Kenapa Raja Suci bisa mengetahui? Waktu itu aku masih kecil loh. Ya, klan pedang, salah satu dari 8 klan wilayah selatan, dilanda bencana. Jian Lingtian merupakan calon pemimpin klan berikutnya yang akan naik tahta, tetapi dijebak karena kejahatannya dan gosip tentang ia berkhianat kepada orang luar, lalu dibunuh oleh klannya sendiri. Jadi Jian Lingtian itu adalah ayahmu kan Jian Qier? Iya, tapi ayahku tidak berkolusi dengan orang luar. Ayahku tidak berkhianat, tetapi tidak ada yang percaya. Klan ayahku sendiri malah membunuh ayahku. Di sana Jian Qier menangis. Lalu Lin Yue pergi. Raja Suci, kamu demi aku berulah pergi ke wilayah selatan ya? Tidak, aku ke sana ada tujuan yang lebih besar. Tapi ya, aku akan membantumu juga kok. Kamu tunggu sejenak di sini ya. Setelah itu Lin Yue menghampiri Jian Qier lagi dan memberikan surat dan cincin. Pertama, berikan kertas ini pada Yang King. Lalu di dalam cincin ini ada 300.000 pil obat, serahkan saja pada Qinji. Seharusnya sudah cukup untuk mengembangkan sekte Wangxian kalian. 300.000 butir, banyak sekali. Raja Suci, ada yang datang. Ya, sekarang kamu pergi cari tetua yang dulu di sana ya. Baik. Lalu datanglah. Ternyata yang datang adalah Qinji. Raja Suci, tadi sedang berbicara dengan siapa? Tidak, aku hanya komat kamit saja seperti Mbak Dukun. Semua masalah di luar sudah diselesaikan Qinji. Di sana Jian Qier menguping pembicaranya, tidak pergi. Iya, aku tak menyangka kita beneran bisa membunuh Kaisar Iblis Kie loh. Lalu membantu Qin Wunian menjadi kaisar baru North Boundary Planet. Ini benar-benar seperti mimpi. Iya, aku bisa mengerti. Tapi sekarang apa yang kamu lakukan di sini Qinji? Ya tentu saja, untuk berterima kasih denganmu, kamu sudah susah payah seperti ini. Dan menyatukan daratan Hongmeng, lalu mengangkat sekte Wangxian menjadi sekte terbesar kedua selain sekte Bilo Sangking. Ya, ini adalah berkah dari Lin Yue. Lin Yue berkata, Ya bagaimana kalau lain kali? Aku sedang tidak mood hari ini Qinji. Tidak mood? Sini aku bantu ngemut.
Lalu setelah itu Kinji masuk ke dalam kolam air tersebut, mungkin mencari belut listrik. Lalu setelah itu terlihat Kinji yang keluar lagi dari kolam tersebut. Di sana sepertinya sudah mencari belut listriknya. Dan di sana terlihatlah Kinji mendekati Lin Yue. Sekarang bagaimana? Apakah lebih baik? Ya, Lin Yue hanya bisa berkata, ya sekarang lebih baik. Lalu mereka berdua pun berpelukan layaknya Teletubbies. Tetapi anehnya Kinji mengeluarkan suara yang aneh. Kimochi, Ike, Raja Suci Ike. Di sana terlihat Jian Cier melihatnya juga dan mukanya memerah. Lalu 1 jam kemudian setelah mereka berpelukan layaknya Teletubbies, di sana Lin Yue berkata, sudah puas, ayo pergi. Mereka seharusnya sudah sedang menunggu kita di sana. Baik. Jian Cier 1 jam juga menonton mereka di sana. Jian Cier berpikir, aduh daripada beli premium mendingan nonton langsung begini gratis. Lalu Jian Cier menepuk pipinya. Kenapa sih badan ini merasa panas? Setelah aku melihatnya, tidak, jangan dipikirkan lagi. Cepat pergi antar kertas ini. Tetapi Kimochi sih tadi punyanya Raja Suci segede pipa Ruchika. Lalu itulah part kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton dari part 1 hingga sekarang. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.